Jenis-jenis sihir menurut Syekh Wahid Abdul Salam Bali, yang pertama itu ada istilah sihir pemisah. Sihir pemisah atau dalam bahasa Arabnya sihir tafrik. Ya. Apa tujuannya? Tujuan sihir tafrik ini supaya memisahkan antara suami dan istri, anak dengan orang tuanya. Orang tua ya tadi anak dan orang tuanya. Dan sihir tafrik ini ada ciri-cirinya. Sihir tafrik ini ada ciri-cirinya. Yang pertama, suami istri tiba-tiba bertengkar tanpa sebab yang jelas. Suami istri tiba-tiba bertengkar tanpa sebab yang jelas. Kemudian ada rasa benci, jijik, ataupun ingin menyakiti pasangan kita, ataupun orang tua, ataupun orang-orang yang tadinya cinta kemudian tiba-tiba jadi benci gitu. Kemudian bisa juga terjadi antar teman dekat atau keluarga. Ini kata beliau, Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Bisa menerjang suami istri, bisa menerjang ke anak dan orang tua, bisa menerjang ke anggota keluarga, kemudian juga bisa menerjang ke teman. Ya, jadi namanya sihir tafrik atau sihir pemisah ini nggak melulu soal suami istri, anak ke orang tua, ke keluarga ataupun ke teman, ke sahabat itu bisa. Ciri-cirinya tadi tiba-tiba aja, tiba-tiba jijik gitu kan, tiba-tiba marah, tiba-tiba tanpa alasan yang jelas kok nggak suka, jijik gitu dideketin. Kemudian yang kedua ada yang namanya sihir mahabbah. Sihir mahabbah ini atau sihir cinta, pengasihan ya. Dari kata mahabbah sendiri dalam bahasa Arab sihir yang bikin cinta gitu kan. Tujuannya apa? Tujuannya membuat orang yang tadinya biasa aja menjadi cinta, bahkan cintanya blek-blekan gitu, cintanya secara berlebihan kepada orang lain. Atau bisa juga sihir ini digunakan oleh suami ke istrinya atau istri ke suaminya ketika suaminya tiba-tiba nggak sayang kah atau istrinya nggak sayang. Ada beberapa, saya pernah nanganin orang-orang seperti itu, ada yang ngaku sendiri istrinya, suaminya menggunakan sihir ini, kalau kata orang Jawa bilangnya pelet, supaya memelet istri dan suaminya. Tapi tetap itu tidak diperbolehkan ya, karena melanggar syariat walaupun untuk suami istri, untuk pasangan sahnya. Ciri-ciri dari sihir mahabbah ini biasanya seseorangnya itu kehilangan akal atau logika, terobsesi sekali dengan orang yang menyihirnya atau orang yang membuat dia tersihir tanpa logika, tiba-tiba blok-blokan gitu, kayak perasaan tiba-tiba rindu, kemudian selalu terngiang wajahnya, selalu tiba-tiba kangen gitu kan. Kemudian juga muncul rasa yang tidak wajar. Contoh, ketika lagi diam tiba-tiba kok terpintas sosok orang yang menyihir itu, teringat, kemudian juga masuk ke dalam alam bawah sadar sampai terbawa ke dalam mimpi. Itu banyak hal itu terjadi. Kemudian juga tidak bisa tenang atau gelisah, kalut kalau kita tidak berkomunikasi atau melihatnya. Mungkin hanya sekedar foto itu bisa membuat orang yang terkena sihir itu kalut, galau ya dalam bahasa kitanya. Kemudian yang kedua ada sihir gila atau junun. Sihir gila atau sihir junun ini membuat korbannya mengalami gangguan mental akut. Ini yang sekarang banyak terjadi. Jadi perbedaan sihir junun sama ke penyakit psikis itu tipis banget. Makanya peruqyah itu harus mempelajari perbedaan mana yang terkena sihir junun dan mana yang terkena penyakit psikologis. Seperti apa nanti dijelaskan di video yang lain, di segmen yang lain. Apa ciri-cirinya? Ada ciri-cirinya. Ciri sihir gila ya, yang ketiga ini atau sihir junun. Yang pertama, tiba-tiba tertawa atau menangis tanpa sebab. Ini mirip seperti gangguan psikologis. Kemudian berbicara sendiri, kemudian juga ketakutan tanpa sebab, kayak mencekam gitu suasananya. Kemudian sering melihat bayangan atau mendengar bisikan-bisikan gaib. Entah itu di mana ketika, terutama lagi sendirian ya, ketika orang-orang itu yang terkena sihir ini dalam kondisi sendirian dan juga kosong, melamun, itu biasanya keluar ciri-ciri seperti itu. Tiba-tiba ada bayangan lewat, kemudian juga kadang ada yang seolah-olah mengawasi, bahkan sampai fase di mana terdengar bisikan-bisikan gaib seperti memanggil namanya kah, ataupun mengancamnya kah, tapi lewat bisikan gaib.
Nah, kemudian yang keempat, ada yang namanya sihir marod. Sihir marod atau sihir sakit yang dialami bertahun-tahun, lama sakitnya. Tujuannya supaya menyebabkan orang yang tersihir itu mengalami penyakit yang tidak dapat dideteksi oleh medis. Dan ini banyak. Tapi ini bukan penyakit psikis ya. Penyakit yang mengakibatkan penyakit aneh, tiba-tiba gatel, kemudian tiba-tiba kulitnya seperti melepuh gitu kan. Ada beberapa kasus yang saya tangani seperti itu. Tiba-tiba timbul koreng gitu kan di beberapa titik, tapi itu lama banget diobati sama dokter, dikasih salep ini, dikasih obat ini, itu tak kunjung sembuh gitu. Diabetes bukan, penyakit kulit nggak sampai tahunan gitu, nggak sampai bertahun-tahun, tapi itu terjadi bertahun-tahun. Itu namanya sihir marod atau sihir penyakit. Apa ciri-cirinya? Selalu merasa lemah, kemudian nyeri di titik-titik tertentu. Jadi ciri yang pertama itu ketika kita terkena sihir marod pasti ada jenis penyakit yang nyerang gitu, entah di kulit, entah itu gatelan, entah itu sakit di punggung atau di mana. Tapi yang paling banyak itu adalah tubuhnya lemah, tubuhnya rentan. Kemudian sering nyeri di titik-titik tertentu, nyeri, sakit gitu kan, apalagi di waktu-waktu tertentu, misalkan antara azan asar sampai maghrib, antara isya sampai jam sekian malam, jam 10 malam, dan itu daily, tiap hari terjadi hal-hal seperti itu. Hasil medisnya selalu normal, sampai dokter tidak bisa nembus. Ini kenapa sakitnya begini? Dikasih obat kulit, bertahun-tahun loh nggak sembuh. Kemudian juga obat medis ya, obat medis tadi tidak berefek gitu. Walaupun dikasih obat banyak, tapi dia masih sakit seperti itu. Kemudian yang berikutnya, sihir tashkik atau sihir was-was, bingung. Biasanya orang-orang yang terkena sihir ini suka yang namanya mengalami kekhawatiran berlebih, was-was, kebingungan ketika menghadapi sesuatu. Padahal hal sepele, tapi dia tidak bisa memutuskan untuk mengambil keputusan, dan orangnya selalu was-was, khawatir berlebih. Itu sihir tashkik atau sihir was-was. Cirinya selalu ragu, merasa tidak yakin dengan amal ibadah, kemudian sholatnya diulang-ulang, wudhu diulang, was-was berlebihan. Contoh, saya pernah lihat beberapa orang yang ketika ambil wudhu gitu kan di salah satu masjid ketika saya lagi safar atau dalam perjalanan, itu sampai basah semua. Ngambil wudhu ini cuci tangan, kemudian sudah berkumur sampai mau ke telinga, habis telinga kan kaki ya sudah selesai, itu diulang lagi, cuci tangan lagi. Itu sampai saya sholatnya selesai masih aja di situ, sampai ditegur oleh pihak merbot masjid. Kenapa? Dia bilangnya, saya ragu jangan-jangan wudhu saya nggak sah gitu kan, karena wudhunya belum sempurna lah, inilah itulah. Itu ciri-ciri orang yang terkena sihir tashkik atau was-was, selalu berlebih gitu kan. Kemudian tidak bisa mengambil keputusan, padahal keputusannya itu mudah. Contoh dalam hal ini, saya mau ke masjid terdekat, itu mau pakai motor atau jalan kaki ya? Itu kan ada loh orang kayak gitu loh. Itu azan, dia niat untuk datang ke masjid, mau sholat nih. Saking bingungnya, dia mau naik motor atau jalan. Dia diem sampai azannya selesai, sampai sholatnya selesai. Sampai ketika ditanya, kenapa kamu nggak jalan? Saya bingung mau pakai motor atau mau jalan kaki. Sampai sebegitunya loh orang-orang yang terkena sihir tashkik ini. Ya. Kemudian yang berikutnya, sihir tafkik atau sihir yang mengkhususkan targetnya itu mengalami gangguan ya, kegagalan total, menyebabkan kegagalan dalam setiap usaha walaupun sudah maksimal. Cirinya adalah usaha selalu gagal, bahkan yang sudah hampir berhasil, kemudian dipermalukan depan umum tanpa sebab dan jatuh di titik yang sama berulang kali. Jadi gini, ada beberapa pasien saya yang mengatakan demikian. Kok saya ketika contoh gini, ada orang yang berbisnis gitu kan, sudah pitching gitu bahasanya ya, menawarkan produk, ini mau deal, tinggal check out payment gitu kan, tiba-tiba customernya hilang,
tiba-tiba membatalkan dari satu sisi gitu. Nah, orang-orang yang mengalami hal itu banyak. Kemudian ada orang yang memiliki uang untuk, saya mau jualan ini, tapi baru 2 bulan rugi, terus bangkrut, tutup lagi. Besok lagi jualan ini lagi, ganti, rugi, terus tutup lagi. Dan itu berulang-ulang. Ada orang yang mendapatkan masalah begitu banyak dan nggak kunjung selesai. Masalah hutangnya kah, masalah ekonominya, keuangannya kah, gagal, dan itu banyak. Sebenarnya ciri-ciri sihir itu mirip dengan mindset seseorang, namanya money block. Ya, money block. Money block itu adalah salah satu istilahnya blocking terbesar dalam hidup manusia. Ini kita tidak dalam ranah ruqyah syariah ya, tapi ranah psikologis. Money block itu adalah di mana persepsi manusia, persepsi kita seseorang itu diblok dari psikis kita dari masa lalu. Jadi ternyata kalau dari ilmu self, saya ambil kesimpulan dari namanya Pak Faiz, beliau Masya Allah ilmu psikologisnya tentang self, itu mengatakan bahwa uang itu berbanding lurus dengan kesehatan psikologis manusia. Seperti apa nanti saya spill juga gitu, ada ilmunya saya ambil dari beliau. Dan ilmu itu Masya Allah berkorelasi dengan yang namanya sihir tafkik atau sihir yang mengakibatkan korbannya itu gagal total dalam setiap hal gitu. Nah, ciri-cirinya tadi gitu, usahanya selalu gagal, bahkan yang mogul nih nggak jadi, gagal gitu. Tapi yang perlu diwaspadai, tadi kita punya berapa? Yang pertama adalah sihir pemisah atau tafrik, kemudian juga sihir mahabbah yang kedua, kemudian yang ketiga sihir junun atau sihir gila, kemudian yang keempat sihir marad, sihir sakit yang menahun, kemudian juga sihir tashkik, sihir yang menyebabkan kebingungan. Kemudian yang keenam adalah sihir tafkik atau yang membuat korbannya itu selalu gagal total dalam setiap usaha, setiap keputusan, setiap jalan hidupnya. Dari sekian banyak atau dari keenam jenis sihir itu, perlu teman-teman ketahui, perlu subscriber ketahui, ada cirinya. Ciri dari global ya. Tanda-tanda umumnya itu ada. Jadi ketika saya sebutkan jenis-jenis sihir yang tadi, bukan berarti nanti jadi teman-teman jadi latah gitu kan. Mas Ari kemarin bilangnya nggak boleh latah dengan hal-hal kayak gitu. Tapi kenapa sekarang ketika dijelaskan masalah sihir, kok malah seolah-olah tandanya ada sama saya semua? Sebentar dulu. Saya terus mengusahakan bahwa teman-teman jangan sampai latah untuk menanggapi hal-hal seperti itu. Karena apa? Perkara sihir itu ada semua cirinya. Yang tadi kan ciri spesifik ya, ciri spesifik, contoh kalau misalkan sihir tafkik, sihir yang mengakibatkan kegagalan itu, usahanya selalu gagal, bahkan yang mogul jadi nggak jadi, kemudian jatuh di titik yang sama berulang-ulang kali, itu ciri spesifiknya. Tapi ada ciri umum supaya teman-teman lebih valid, lebih bisa mengasesmen diri teman-teman sendiri, yaitu yang pertama, ciri orang yang terkena sihir yang biasanya adalah, teman-teman bisa catat, mimpi buruk berulang kali. Ya, mimpi buruk berulang kali. Contohnya mimpi dikejar ular hitam, kemudian mimpi dikejar anjing, mimpi kuburan, atau mimpi bertemu setan, dan ini berulang. Ritmenya berulang. Maksudnya berulang itu dalam waktu 1 minggu bisa 2, 3, atau 4 kali, atau bahkan setiap hari. Tapi kalau misalnya Mas, saya cuma mimpi kayak gitu sebulan sekali gitu kan, itu tidak ya, itu tidak termasuk ciri umum. Bisa jadi itu karena memang ya hanya sekedar bunga tidur. Tapi ciri umumnya ya mimpinya berulang. Jadi nanti kalau teman-teman ngobrol gitu atau nanti bahkan ketemu dengan siapapun, ciri sihirnya coba tanyakan, berulang atau tidak? Berulang atau tidak? Ya. Itu yang pertama, mimpi buruk. Kemudian yang kedua, rasa berat saat bangun tidur padahal istirahatnya cukup. Berat banget, pengen sholat berat, pengen sholat subuh nggak bisa, berat gitu, males yang nggak ketulungan. Kemudian yang ketiga, sakit kepala berpindah-pindah tanpa sebab medis, ya sakit loh ya, sakit kepala bukan puyeng, tapi sakit kepala, jadi kepalanya itu kayak dicengkram gitu, kayak kenceng, tapi berpindah-pindah, kadang di belakang. Makanya saya kalau tanya, tengkuk leher suka sakit atau
pindah ke sini ke depan jadi kayak vertigo atau migrain, terus pindah lagi sebelah sini, itu berpindah-pindah tanpa sebab. Kemudian juga sulit fokus dan pelupa. Kemudian sering mendengar suara bisikan gaib yang tidak bisa dijelaskan oleh medis. Ini bukan psikologis ya, ranahnya bukan ke psikosomatis ataupun bipolar, bukan. Suara bisikan gaibnya untuk menuntun kepada hal-hal yang negatif, yang buruk. Yang baik juga termasuk sih sebenarnya, tapi kebanyakan kalau orang-orang yang terkena sihir biasanya mendengar suara bisikan gaib yang tidak bisa dijelaskan dan ranahnya negatif. Kemudian emosional, temperamen. Ya, temperamental. Disenggol sedikit marah, senggol sedikit marah gitu kan. Nah, itu ciri-ciri orang yang terkena sihir secara umum. Nah, makanya teman-teman boleh meraba diri teman-teman sendiri. Kayaknya saya ada begitu deh, kayaknya ada begitu deh. Tapi dalam hal ini teman-teman juga harus mewaspadai ya, supaya tidak tersihir oleh diri sendiri. Teman-teman harus punya yang namanya langkah kombinatif untuk bisa mendeteksi secara dini supaya lebih meyakinkan, supaya oh ya saya itu nggak kena sihir loh, saya cuma kena ini. Oh ya saya itu kena sihir beneran. Nah, yang pertama, lakukan pemeriksaan medis terlebih dahulu. Contoh dari beberapa contoh sihir yang tadi ya, jenis sihir yang tadi, ada yang menyebabkan sakit di bagian kepala berpindah-pindah. Ketika teman-teman sudah mencek itu ke dalam medis dan bisa dideteksi oleh medis, maka itu bukan sihir. Itu memang gejala negatif yang dirasakan oleh tubuh karena penyakit medis, bisa terdeteksi oleh medis. Kemudian yang kedua ya, jika tidak ditemukan penyakit, coba pendekatan psikis, konselor atau ke psikiater atau psikolog. Ya, ini yang sering banget dilupakan nih. Didiagnosa oleh dokter, nggak ketemu, kemudian wah saya kena medis, saya kena sihir ini kata Mas Arif gini. Tidak, sebentar. Cek yang kedua. Coba teman-teman tanyakan atau konsultasi dengan psikolog, ya, atau dengan konselor atau psikiater. Di mana? Di puskesmas ada, di rumah sakit umum daerah ada, pakai BPJS gratis, nggak usah bayar. Ya, itu yang kedua. Dan yang ketiga, jika tetap tidak membaik dari yang pertama cek medis, ada nggak ketemu penyakitnya, kemudian yang kedua secara psikologisnya, oh ini baik-baik aja kok, paling kurang tidur begini, tapi tetap seperti itu. Nah, baru yang ketiga, mari kita melakukan tindakan ruqyah syariah. Ruqyah itu nomor terakhir ketika teman-teman sudah membuat asesmen medis dan psikis, baru kita ke ruqyah. Ya, jadi jangan langsung latah. Masa perut saya sakit tiap hari, saya udah minum obat omeprazol begini, tapi kok nggak sembuh ya? Dokter bilang sayanya nggak kenapa-napa mbak. Terus saya langsung datang gitu kan. Pas saya tanya-tanya, ternyata kena anxiety. Ya, pas didatengin, pas di ruqyah muntah-muntah, nangis, ternyata histeria, bukan kesurupan. Nah, makanya yang sering kita lupakan itu ketika kita mendiagnosa penyakit, bagian psikologis atau psikis kita yang sering terlewat. Kita langsung latah, ini jangan-jangan kena hal gaib, padahal bukan. Ayolah, kita belajar bersama supaya kita tidak menjadi masyarakat yang mistikologis kalau buat saya, mistikologis. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa coret-coret di komentar di bawah, ataupun kalau mau ada yang ditanyakan silahkan, dan tetap ajak temennya, ajak saudaranya, ajak orang tuanya, ajak adik-adiknya, kakak-kakaknya, semuanya teman sekelasnya, teman pengajiannya untuk subscribe channel Dikala Senja, supaya kita bisa belajar bersama dan supaya kita tetap bisa menjadi manusia yang cerdas dan beragama. Terima kasih, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.